Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, NIM 12620521289 dari kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menyampaikan metode pembelajaran PPT interaktif dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 SDMI, tema agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Untuk memulai pembelajaran, kita bisa menekan tombol mulai. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman utama atau beranda. Di sini terdapat beberapa menu yang dapat kita gunakan, dari mulai petunjuk, tujuan, materi, contoh, kuis, dan rangkuman. Langsung saja ke menu petunjuk. Di menu petunjuk ini menjelaskan mengenai petunjuk pemakaian tombol atau logo yang digunakan dalam PPT interaktif, seperti home untuk kembali ke beranda, petunjuk untuk melihat petunjuk penggunaan, tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran, materi untuk melihat materi pembelajaran, contoh untuk melihat contoh ilustrasi, kuis untuk melihat kuis, rangkuman untuk melihat rangkuman, panah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan petunjuk di atas, untuk kembali ke menu utama kita bisa menekan tombol home yang ada di pojok kiri atas. Selanjutnya kita ke menu tujuan. Di menu tujuan ini menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu menerima kebenaran agama Islam, meyakini bahwa hanya Allah SWT zat yang pantas disembah, menunjukkan sikap tanggung jawab, menjelaskan agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam, menjelaskan tradisi dan kepercayaan yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Setelah kita memahami atau membaca tujuan pembelajaran, kita bisa kembali ke beranda. Kemudian lanjut ke menu materi. Di menu materi ini menjelaskan bab yang akan dibahas. Di sini terdapat dua bab yang akan dibahas, yaitu agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kita dapat menekan judul bab untuk melihat materi yang akan dipelajari. Setelah kita menekannya, kita akan diperlihatkan penjelasan materi mengenai judul bab yang kita tekan di sini. Di sini dijelaskan bahwa dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid atau agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, Hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah kita mempelajari bab ini, kita bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan cara menekan tombol panah yang ada di pojok kanan bawah.
Setelah kembali, kita bisa menekan bab selanjutnya, yaitu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Di sini ada beberapa subbab yang dapat kita pilih, yaitu yang pertama subbab menyembah berhala, yang kedua menyembah bintang, yang ketiga menyembah malaikat, dan yang keempat menyembah jin, roh, dan hantu. Setelah kita menekan subtema yang kita pilih, kita akan diarahkan ke pembahasan materi pada subbab yang kita pilih. Di sini dijelaskan bahwa patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata, berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif. Uzza ditempatkan di Wadi Nakhlah, Hijaz, dan patung Manat ditempatkan di Yastrib. Nah, setelah kita mempelajari, kita bisa kembali dan lanjut ke bab berikutnya, yaitu menyembah bintang. Zaman dulu ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mereka memuja dan menyembah benda-benda itu. Mereka menengadahkan tangan ke langit serta memohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Baik, kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita ke subbab menyembah malaikat. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Tuhan. Lanjut kembali ke bab sebelumnya. Kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu menyembah jin, roh, dan hantu. Dalam subbab ini menerangkan pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu, yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Nah, hewan ini dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembahkan oleh suku Kaid di Daumatul Jandal. Semua adalah sesembahan Huzail. Yakus sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Botifdi yang terletak di lereng Bukit Sabak. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan. Nasr sesembahan suku Himyar, dan keluarga Zikila itu adalah nama-nama saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membersihkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung untuk menghormati roh-roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur dimulai. Baik, kita kembali ke halaman sebelumnya. Setelah kita mempelajari materi, kita bisa kembali ke beranda.
Langsung saja kita ke contoh. Nah, di sini terdapat contoh gambar orang-orang yang menyembah berhala, menyembah bintang, dan menyembah jin roh. Selanjutnya kita kembali ke beranda, kita ke quiz. Di sini ada beberapa tunjuk saat mengerjakan kuis, yaitu pertama, jika jawaban benar maka akan muncul tanda centang berwarna hijau. Jika jawaban salah maka akan muncul tanda silang berwarna merah. Nah, langsung saja ke pertanyaan. Sebutkan nama-nama berhala yang paling sering disembah masyarakat Arab jahiliyah. Baik, kita coba memilih jawaban yang A. Karena tanda yang muncul silang berwarna merah, maka jawaban masih salah. Maka kita pilih jawaban yang B. Jawaban yang B muncul tanda centang berwarna hijau, berarti jawaban benar. Kita kembali ke beranda, langsung ke rangkuman. Rangkuman ini memuat semua materi yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir. Seperti masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Terus zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Baik, lanjut kita kembali ke beranda. Karena di sini semua menu sudah kita lewati dan sudah ada beberapa kuis yang sudah kita kerjakan, maka sudah selesai. Kita bisa kembali ke halaman awal dengan menekan tombol panah. Mungkin demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.